Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah, kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pembalasan Arwah Wanita Pekerja Komersil Part 3. Masih bersama Lastri dan Gama, seru, susah, seram, dan tegang mereka lalui bersama. Sejenak bapak itu terdiam, pandangannya tajam ke arahku. Sebelum satu kalimat lanjutan yang membuatku terkejut bukan main. Bukan karena ucapan tegas dan beratnya, melainkan satu kalimat bernada kebenaran dari semua peristiwa ini. Kinasih itu saudaramu, Nduk, tapi beda ibu. Pelan ucapan yang keluar dari bibir orang tua yang biasa dipanggil warga setempat Mbah Warno. Sosok orang tua yang dituakan di desa. Saudara saya, Pak. Aku menggeleng masih tak percaya. Mbah Warno mengangguk pelan sembari mengembuskan nafas, seolah apa yang baru saja ia ucapkan mempunyai sejarah cerita yang kelam. Terlihat dari pandangannya menatap lurus ke depan seperti mempunyai beban yang berat. Iya, Nduk, Kinasih itu saudaramu, tapi beda ibu. Akan Bapak ceritakan nanti. Yang penting kalian bermalam dulu di rumah Bapak. Soalnya kedatangan kalian ke sini sudah tercium oleh manusia biadab itu. Yang Bapak takutkan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi. Lagi-lagi Mbah Warno memperingatkan. Ya sudah kalau begitu Mbah, kami nurut saja. Sahut Gama menyetujui perintah dari Mbah Warno sekaligus mengakhiri obrolan kami berlima. Tak terasa waktu terus berputar. Rasa bosan dan suntuk mulai aku rasakan yang sedari tadi hanya duduk bersender di ruang tamu. Ingin rasanya keluar rumah, tapi ingat dengan pesan dari Mbah Warno kalau aku dan semua teman-temanku tidak diizinkan untuk keluar rumah. Sedangkan Murni, Riri, dan Gama, mereka baru saja terbangun dari tidurnya. Aku kemudian bangkit ingin menghilangkan rasa bosan. Sesekali aku mengitari dalam rumah Mbah Warno. Dari ruang tamu hingga dapur, tak ada yang menarik. Hanya beberapa barang perkakas seadanya. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh anaknya Mbah Warno yang mendadak saja muncul dari arah ruangan lain. Cari apa, Mbak? Tanya anak perempuan Mbah Warno saat setelah keluar dari ruangan yang kemudian melihatku. Oh, enggak Mbak, hanya muter-muter saja, bosan. Lah Bapak kemana Mbak? Kok saya cari nggak ada dari tadi? Sambungku bertanya, membuka obrolan agar anak Mbah Warno tak curiga. Bapak lagi keluar Mbak, nggak tahu kemana perginya. Kenapa Mbak? Ucapnya balik bertanya. Namun sebelum aku menjawab pertanyaannya, teralihkan oleh suara decitan dari arah pintu depan. Mbah Warno masuk, kemudian mengempaskan tubuhnya di kursi depan pintu, membuatku menoleh ke arah sana. Terlihat wajah Mbah Warno yang begitu pucat dan kelelahan, seperti habis melakukan aktivitas yang berat. Buru-buru aku berlari ke arah Mbah Warno ingin memastikan. Sesampainya di sana, Riri, Murni, dan Gama yang juga melihat kedatangan Mbah Warno pun juga ikut menghampiri. Sepertinya mereka juga penasaran kenapa Mbah Warno datang dengan wajah pucat seperti itu. Dari mana Pak? Ucapku ragu sambil duduk di sebelah Mbah Warno, karena di saat bersamaan firasatku berkata ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi yang aku dengar dan aku lihat dari Mbah Warno bukanlah sebuah kalimat, melainkan hembusan nafas berat. Duk, kali ini giliranku yang menghela nafas berat. Aku melirik ke arah Riri, Murni, dan Gama yang kini sedang memperhatikan Mbah Warno dengan ekspresi wajah tegang. Iya Pak, Bapak kenapa? Kok sepertinya kelelahan? Bapak nggak apa-apa. Ada jeda tercipta beberapa detik saja sebelum Mbah Warno melanjutkan kalimatnya. Cuman ada sedikit masalah tadi.
Ada beberapa kemungkinan buruk yang langsung terlintas di kepalaku, tapi di antara kemungkinan itu, aku memilih menanyakan yang paling buruk terlebih dulu, dengan harapan aku langsung mendapat jawaban bukan. Soal Kinasi, Pak. Sayangnya, Mbak Warno memberikan jawaban yang sebaliknya. Iya, Nduk. Aku langsung menghempaskan punggungku di senderan kursi kayu. Entah kenapa mulai detik itu aku merasakan ada hawa atau energi lain ketika sebutan nama Kinasi diucapkan. Seolah ada sesuatu yang tiba-tiba saja membuat rasa khawatir dan peduli mulai menyeruak. Seperti ada sebuah ikatan batin. Kamu harus cepat, Nduk. Suara berat Mbah Warno terdengar begitu jauh sekarang. Aku butuh beberapa waktu untuk mencerna semuanya. Walau aku paham betul apa yang dimaksud oleh Mbah Warno dengan permintaan itu. Bebaskan Kinasi sebelum ritual penumbalan dimulai. Aku masih diselimuti keraguan, tapi seakan Mbah Warno mengetahui isi dalam pikiranku. Mbah Warno langsung memberiku jawaban atas ketakutanku. Kalau masalah itu, tidak usah khawatir, Nduk. Bapak bantu dari sini. Dan bawalah ini untuk jaga-jaga dari makhluk perewangan wanita biadab itu. Sembari berucap, Mbah Warno memberikanku sebuah bungkusan kecil warna hitam. Ini apa, Pak? Aku bertanya penasaran. Simpan dulu. Itu buat jaga-jaga kalau nanti ada yang mengganggu kalian sewaktu perjalanan ke sana. Pungkas Mbah Warno sebelum meninggalkan ruangan dan masuk ke dalam kamarnya. Besok sebelum pergi, kita ke rumah Mas Eko. Dia akan memberitahu jalannya. Rumahnya dekat, hanya selisih 10 rumah dari sini. Ucap Riri saat setelah Mbah Warno berlalu. Aku murni dan Gama mengangguk mengiyakan. Setelah itu tak ada lagi obrolan yang dirasa penting bagiku, karena malam itu adalah malam terakhir kami bermalam di rumah Mbah Warno untuk bertamu. Tak terasa mataku yang sejak kemarin terjaga akhirnya mampu terpejam kala siutan angin dingin menerpa wajahku. Rasa tenang mulai menghinggapi, hingga tak terasa perlahan aku terpejam, terbuai dalam alunan mimpi. Menjelang pagi setelah semua sudah siap, aku, Riri, Murni, dan Gama berpamitan kepada Mbah Warno untuk menemui Mas Eko. Akhirnya mobil yang kami tumpangi melaju, meninggalkan rumah Mbah Warno menuju rumah terakhir, yang bakal menjadi penunjuk jalan, rumah Mas Eko. Matahari kian menghangat, cahayanya menerobos masuk ke jendela. 15 menit berlalu, 5 gelas teh hangat yang tersaji di atas meja ruang tamu, kini tinggal separuh. Awalnya Mas Eko menyambut kami dengan hangat, tapi ketika Riri membuka percakapan dan menjelaskan maksud kedatangannya, Eko langsung menjaga jaraknya. Aku mau ke kerajaan, Mas. Kita mau ke sana karena ada suatu hal yang penting. Dan maksudku ke sini untuk meminta tolong karena Mas Eko yang tahu tempatnya. Eko tidak langsung menjawab. Pandangannya kemudian melihat kami bergantian, seolah ada rasa tak percaya dengan ucapan Riri barusan, yang membuatku semakin tak sabar untuk mendengar jawabannya. Gimana, Mas? Bisa bantu? Aku spontan bertanya setelah Mas Eko tak langsung menjawab pertanyaan Riri. Aku kan sudah menjelaskan dulu, Ri. Aku tidak mau ikut campur. Sengit kali ini yang diucapkan Eko kepada Riri membuatku semakin menambah penasaran lagi. Pasalnya aku bisa melihat ekspresi wajah Eko ketika dia menoleh ke arah Riri. Ada guratan rasa kecewa yang aku tangkap, namun itu baru dugaanku saja. Aku sebenarnya tak benar-benar mengenal pria ini. Namun, kalau dilihat dari cara mereka mengobrol, sepertinya mereka sudah berteman lama. Bisa jadi mereka dulu adalah teman satu kerjaan, atau mereka pernah ada hubungan. Tapi apa mungkin wanita cantik seperti Riri ini mau sama Eko yang bisa dibilang biasa saja ini? Aneh batinku. Pastri,
Lagi-lagi Riri menginterupsiku menoleh ke arahku. Atau apakah ini orang yang pernah diceritakan Riri sebelumnya kepada aku ya? Berawal dari perkenalan Riri dan Eko yang sama-sama berprofesi sebagai jurnalis. Kalau tidak salah, Riri pernah bercerita kepadaku kalau Eko ini orangnya baik, supel, suka bercanda, namun memiliki empati yang tinggi dan keras kepala jika sudah menyangkut urusan jurnalis. Satu hal lagi yang paling aku ingat, cerita kenangan Riri tentang Eko. Bagaimana Eko dengan keras kepala melanjutkan liputan di sebuah desa 3 bulan lalu. Eko tak peduli walau di sana sedang ramai konflik yang disebabkan pemilihan lurah. Eko tetap masuk dan meliput, yang kabarnya semua anggota yang lain mundur dari lokasi karena intimidasi dari preman setempat. Hingga sampai Eko bisa keluar dengan selamat. Dan berkali-kali teleponnya terus-menerus menerima pesan ancaman dari panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Bahkan Eko sempat terpaksa tak masuk kantor lantaran diteror oleh orang asing yang mencurigakan, mondar-mandir di depan kantor. Sampai julukan Eko si pemberani itu menyebar di seluruh internal kantor. Hal itulah yang membuat Eko menolak memberikan bantuan kami. Ketika beberapa waktu lalu Riri menelponnya, meminta bantuan untuk memberi petunjuk jalan menuju sebuah desa terpencil yang diduga banyak para korban meninggal akibat persembahan yang Eko takutkan jika tidak bisa kembali lagi dengan selamat. Dan aku juga bisa melihatnya dengan jelas bagaimana Riri ini menghormati Eko, bagaimana cara dia membiarkan Eko melanjutkan ceritanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan setiap kali Eko bercerita, setiap kali itu pula aku dibuat terperangah tak percaya, benar-benar tak percaya, bahwa aku sudah mengambil tindakan yang terlalu jauh. Gara-gara itulah kami kesini, Mas. Kami tidak tahu lagi gimana cara untuk masuk dan mendekat ke lokasi, karena kami benar-benar tidak tahu jalannya. Jadi kami berempat datang ke sini untuk minta tolong sama Mas Eko. Sekarang giliran Gama yang ikut bicara. Eko melirik sedikit ke arahnya sembari tersenyum tipis. Kalian ini sok berani masuk ke daerah orang, padahal kalian ini gak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Jika aku menangkap perkataan dari Mas Eko ini, sepertinya Mas Eko berharap kita semua sadar untuk menjauh dari tempat yang bakal kita kunjungi. Tapi aku tahu sifat Riri dan Gama. Mereka berdua tak gentar. Justru kali ini Riri malah membalas dengan nada yang lebih keras. Terus kenapa, Mas? Tujuan kita cuma satu, membantu membebaskan saudara temanku di sana. Mas Eko juga tahu sendiri kan kemampuanku. Kalau aku sudah sampai sini dan meminta bantuan, itu berarti ada masalah serius. Sekarang coba kalau dibalik, apa yang akan Mas Eko lakukan jika di posisi Lastri? Seketika membuat Mas Eko sedikit tercingkat. Tampaknya Mas Eko tidak menduga kalau Riri bisa setegas itu. Aku yang sedari tadi hanya menyimak obrolan mereka sampai dibuat terkejut dengan ucapan Riri barusan. Riri memang cocok kalau dijadikan seorang pemimpin, batinku. Tercipta suasana hening sejenak. Aku merasakan ada energi yang meluap-luap yang keluar dari tubuh Riri. Kalau dilihat dari kerutan wajah Mas Eko, aku bisa menebaknya kalau ucapan Riri barusan mampu membuat Mas Eko diam yang berarti ada benarnya. Tapi tak lama Riri kemudian nyerocos kembali. Sekarang aku dan teman-temanku di sini memang tidak tahu apa-apa. Dan kamu, Mas, yang tahu segalanya tentang tempat itu, malah diam saja tidak mau membantu. Miris aku, Mas. Kita yang dari luar daerah saja mau bertindak sejauh ini demi menolong seseorang, sedangkan yang tahu sejarahnya, yang tahu segalanya tempat itu, malah diam saja. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana emosinya Riri. Sampai Mas Eko yang terlihat mendapatkan tamparan keras dari ucapan Riri pun kini berdiri. Matanya melotot, tangannya mengepal. Sepertinya Mas Eko mau bertindak dengan kekerasan. Namun didahului Gama yang juga ikutan berdiri, kemudian maju mendekat di samping Riri, memberikan perlindungan,
jika tiba-tiba Mas Eko mau melayangkan kepalan tangannya ke arah Riri. Namun sedetik kemudian, aku dan beberapa orang yang ada di dalam ruangan itu seketika menoleh ke arah suara yang sempat membuat kami semua teralih. Di sana aku melihat seorang wanita muda berpakaian setelan daster warna merah muda sedang berdiri di ambang pintu ruangan lain. Cukup bikin kacau di sini. Bibirnya bergetar, bahunya naik turun menahan amarah yang begitu membara. Kemudian pandanganku tertuju ke arah kepalan tangan Mas Eko yang mulai melemah. Begitu juga dengan tubuhnya yang sekarang ia hempaskan ke kursi. Dia jatuh terduduk. "Mbak Anissa?" ucap Riri saat setelah wanita yang baru saja mampu mengalihkan kami semua berucap. Oh, ternyata Riri juga kenal dengan istri Mas Eko, namanya Mbak Anissa. "Mbak Riri kalau mau ke sana, saya bisa menunjukkan jalannya. Tapi nanti lewat jalur lain yang aman untuk bisa masuk ke lokasi tanpa ketahuan orang yang jaga." Seketika membuatku menganga kaget. Kemudian Mas Eko berdiri dan mendekat ke arah istrinya. Tampaknya Mas Eko tak percaya jika istrinya sampai berucap seperti itu. "Jangan, Dik," ucap Mas Eko pelan. Tapi istrinya bergeming. Dia bahkan tak menatap Eko dan terus memutuskan pandangan ke arahku dan orang-orang di hadapannya bergantian. Saya tahu apa yang dilakukan wanita tua itu. Bahkan saya juga kenal dengan orangnya, karena dulu saya pernah bekerja dengannya sebagai pembantu. Itulah kenapa suami saya tidak mau membantu kalian untuk pergi ke sana, karena dia tahu saya keluar karena diselamatkan Mas Eko. Anissa menghela nafas panjang agar tangisnya tidak pecah. Tak lama berselang setelah Anissa ikut duduk bersama kami, suasana yang awalnya tegang kini berangsur tenang. "Nanti lewat jalur sana, itu jalan terakhir kalinya saya dan Mas Eko lewati," kata Anissa pelan, namun mampu didengar olehku dan yang lainnya. Kini aku dan mereka berlima, Gama, Riri, Murni, Eko, dan Anissa berdiri menghadap hamparan hutan yang dibatasi oleh pagar anyaman bambu. Kalau menurut Anissa, dulu pagar itu belum ada. "Dik, biar aku yang mengantar mereka. Kamu tunggu di rumah," ucap Eko ragu. "Ri, temanmu ada yang mau tinggal di sini nggak? Buat nemenin istriku di rumah," sambungnya bertanya kepada Riri. Aku yang mendengar itu kemudian melirik ke arah mereka berlima bergantian. Kemudian terhenti ke arah Murni yang sedari tadi menunjukkan gelagat kurang nyaman. "Murni, kamu kenapa? Atau kamu mau di sini nemenin Mbak Anissa?" ucapku spontan menunjuk Murni. Iya Las, aku baru mau bilang itu. Badanku mendadak gak enak ini," saut Murni yang memicit pundaknya sendiri. "Eleh, kelakuanmu Mur. Kelihatan banget kalau takut." Aku mendekat ke arah Murni berbisik. "Ya sudah, kalau gitu nanti kita langsung nerobos masuk aja. Biar aku yang di depan. Mbak Murni sama istri saya tunggu di rumah gak apa-apa kan?" Eko menoleh ke arah yang lain. Semua masuk lalu mengangguk setuju. Sedangkan Murni dan Anissa menunggu di rumah. Tapi dari balik keremangan malam, aku bisa melihat keresahan Mas Eko dari guratan wajahnya. "Kenapa Mas? Kok sepertinya khawatir?" aku bertanya dan Mas Eko menoleh ke arahku. "Oh, tidak apa-apa Mbak." Lagi-lagi Eko ragu untuk menyampaikan keresahannya. "Dek, doakan Mas pulangnya selamat." Eko menoleh ke arah istrinya. Anissa mendesah, dahinya berkerut. "Alah Mas, kayak gak tahu aja. Sampean kan bolang," ucap Anissa yang mampu membuatku dan beberapa orang yang lain tertawa. "Mas, Mbak," sapa Anissa. Aku dan yang lain ikut menoleh ke arah Anissa. "Sebelumnya saya ceritakan sedikit mengenai tempat yang akan kalian datangi. Jalur ini agak berbeda. Kalian harus melewati hutan yang lumayan panjang. Hanya ada satu perempatan kecil di dalam sana.
Setelah itu kalian harus melewati jalan setapak yang langsung tembus ke desa. Desa yang dihuni oleh dukun tua yang bekerja sama dengan wanita yang Mbak Lastri dan Murni kenal Mami tersebut. Atau nama aslinya Bu Ratih. Desa itu masih masuk ke dalam kelurahan Kerajaan. Namun secara adat, desa Kerajaan agak berbeda. Hampir semua anaknya pergi merantau, terutama yang masih muda. Jadi bisa dibilang hanya tinggal para orang tua saja. Namun setelah insiden berdarah itu, sekarang sudah tidak ada yang mau meninggali. Hanya ada si dukun tua itu sama Bu Ratih dan beberapa pesuruh lainnya. Sedangkan rumah bordir yang Mbak Lastri dan Murni itu adalah hasil dari pesugihan yang memakan korban pegawainya. Nanti setelah melewati pagar bambu itu, jalurnya akan sedikit susah karena benar-benar akan menerobos hutan. Dan jangan lupa untuk mengawasi langkah masing-masing. Nanti setelah kurang lebih 200 meter akan menemukan jalan setapak. Dari situ kalian masih nuruti saja jalannya, lalu masuk lagi ke dalam hutan. Sambung Anissa menjelaskan panjang lebar. Aku mendekat. Jadi kita tidak naik mobil, Mbak? Tidak, Mbak. Ini adalah jalur setapak dan ini adalah jalur memutar. Anissa kemudian beralih ke suaminya yang mengangguk paham dan membawa parang di tangannya. Mas Eko, aku tunggu di rumah. Hati-hati di jalan. Eko mengacungkan jempol dengan mantap. Bismillah, ayo berangkat, ucap Eko kemudian saat setelah semua sudah siap. Aku kemudian berbaris sesuai urutan yang sudah disepakati. Lalu satu persatu dari kita melompati pagar, masuk ke dalam hutan, dan hilang di telan gelapnya hutan. Aku butuh waktu untuk indera penglihatanku bisa beradaptasi dengan gelapnya malam. Hanya lampu senter yang menjadi satu-satunya alat penerangan selama aku menyusuri hutan ini. Hingga tak lama, Eko meminta untuk mematikan lampu senter. Kini, aku dan yang lain benar-benar harus beradaptasi lagi dengan gelap tanpa penerangan. Sudah mau sampai, lampu senter dimatikan, dan kita bicara seperlunya saja. Tepat setelah Eko berucap, aku yang di belakang Riri yang juga ikut mendengar seketika berhenti sejenak. Pandanganku menelisik menelusuri sunyi yang seolah memerangkap, menyajikan pemandangan berupa jalan setapak dari pepohonan tinggi menjulang, masih di dalam hutan. Kuhembuskan napas dalam saat kegelapan semakin kuat menarik, meregangkan otot leher sebelum berjalan kembali ke depan. Aku kemudian berbelok ke kiri dan kembali menerobos hutan. Bagiku, ini adalah perjalanan panjang yang benar-benar menguras tenaga. Sedangkan Riri yang aku amati dari belakang, mungkin dia sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Apalagi dia seorang jurnalis. Waktunya akan lebih banyak ia habiskan untuk di lapangan dan bertemu banyak narasumber. Tapi tetap saja, selama perjalanan aku mendengar berkali-kali Riri mengembuskan napasnya yang sudah mulai berat. Berkali-kali juga aku yang ada di belakangnya harus membantu Riri ketika kewalahan. Awalnya aku pikir perjalanan ini mungkin menghabiskan waktu sekitar 20 menit, tapi ternyata hampir 1 jam juga tak kunjung sampai. Oh ya, aku sampai lupa, di belakangku ada Gama. Dia masih terlihat tenang, walau nafasnya juga sudah mulai terengah-engah. Gama ini orangnya pendiam, tapi sekali dia berucap akan membuat wanita manapun terpesona dengan suaranya yang lembut, mencerminkan kasih sayang. Hingga di satu titik, di mana setelah aku keluar dari jalur setapak dan kembali lagi harus menerobos hutan untuk kedua kalinya, aku benar-benar sudah kehabisan energi. Berkali-kali aku meminta Mas Eko untuk berhenti untuk istirahat, namun tetap saja hal itu mustahil untuk mengembalikan tenaga. Apalagi aku sampai lupa untuk membawa air minum. Gimana, Las? Masih bisa lanjut? Riri berbisik padaku setelah ia membantuku menyandarkan punggungku di salah satu pohon. Aku tak langsung menjawab. Justru pandanganku teralih oleh satu cahaya yang ada di depan sana. Semakin terfokuskan, mataku menangkap seberkas sinar berwarna putih. Sinar itu, jika aku perhatikan dengan lebih tajam,
berasal dari lampu yang menggantung di sebuah bangunan berlantai. Kemudian aku menoleh ke arah Riri, Gama, dan Eko. Tampaknya mereka juga melemparkan pandangannya ke arah sana. Sepertinya mereka juga menyadari akan satu hal tersebut. Kita sudah dekat, Ri. Sekarang gini saja, siapa yang mau menunggu di sini? Karena nggak mungkin kalau kita ke sana semua. Oke, sampai di sini aku baru ingat. Bangunan itu sama persis dengan apa yang aku lihat dan masuki kemarin malam sebelum bertemu dengan Gama. Setidaknya aku sudah memiliki gambaran dalam rumahnya. Sekarang tinggal siapa yang akan menemaniku ke sana, pikirku demikian. Lastri. Aku menoleh ke arah Gama memanggil. Kenapa, Mas? Kamu yang sudah pernah melihat rumah itu, dan kamu adalah saudara Kinasi. Mau tidak mau, kamu harus ke sana. Iya, Mas, benar. Aku sudah pernah melihat bangunan itu. Sejak kapan kamu, Las? Tanya Riri penasaran. Malam kemarin, Mbak. Waktu Mbak Riri panik mencariku. Ceritanya panjang, Mbak. Balasku menjelaskan. Oke, kalau begitu biar Lastri sama aku yang ke sana. Mbak Riri dan Mas Eko tunggu di sini. Gama kemudian menoleh ke arah Riri dan Eko. Gimana? Kalian setuju? Riri dan Eko mengangguk setuju. Lagi-lagi aku menangkap keresahan di wajah Mas Eko. Kenapa lagi, Mas? Tanya aku kepada Mas Eko. Nggak apa-apa, Mbak. Hati-hati. Aku dan Gama kemudian melanjutkan perjalanan dengan langkah pelan sebisa mungkin untuk meminimalisir suara yang mengundang perhatian. Dalam perjalanan ini, aku sempat menoleh ke belakang, menyaksikan jarak yang semakin jauh dan menjauh dari Eko dan Riri, dan semakin mendekat dengan bangunan berlantai 2 yang penuh misteri. Lastri, berhenti. Gama memberi tanda kepadaku untuk berhenti. Sekarang dari tempatku berdiri, aku bisa melihat dengan jelas bangunan dengan penerangan lampu itu. Ternyata ada yang menjaganya. Tepatnya di area paling depan yang bersebelahan dengan gerbang besi, ada 2 orang laki-laki bertubuh gempal di sana. Aku dan Gama mengamati situasi di depan sana dengan seksama. Ada 2 orang yang jaga, Las. Tubuhnya besar-besar. Gawat ini, bisik Gama. Aku tahu, Gam, kalau ada yang jaga. Tapi kenapa kalau aku di dekatmu seperti ini, aku merasa nyaman ya? Hehehe. Di antara 2 orang yang sedang menjaga itu, tampak sedang mengobrol. Tapi bagaimana caranya aku masuk ke sana tanpa ada yang tahu? Aku langsung putar otak, dan hal yang ada di pikiran saat itu langsung aku sampaikan kepada Gama. Bagaimana kalau dengan cara ini, Mas? Tanya aku kemudian sembari merobek kaos oblong tepat di dadaku. Astaga, Las. Saut Gama yang langsung mengarahkan pandangannya dengan tatapan tak percaya. Setelah melihatku merobek kaos yang membuat sedikit terlihat lebih seksi. Hanya dengan ini, Mas, yang bisa mengalihkan perhatian mereka. Aku menoleh ke arah 2 orang penjaga di sana. Jangan gila kamu. Ditunggu dulu sebentar, Las. Iya kalau itu berhasil. Kalau kamu malah ditangkap dan ketahuan itu, kamu yang melarikan diri gimana? Aku mendecak lidah, mau tidak mau aku harus menunggu. Karena pada akhirnya, harus aku akui bahwa ide gila ini adalah ide yang sepenuhnya gila dan bodoh. Apalagi aku baru sadar kalau aku keluar dari rumah bordir itu juga karena bantuan Murni dan Riri. Aku tidak akan menyia-nyiakan usaha mereka. Tak lama aku dan Gama tenggelam dalam kesunyian, membiarkan suara binatang malam menjadi musik pengiring, sembari pandanganku tertuju ke arah bangunan itu. Las, kamu takut nggak? Tiba-tiba Gama melontarkan pertanyaan yang membuatku kaget. Tapi aku tak langsung menjawabnya. Aku memilih diam. Walau bulu kuduku terus merinding setiap kali melihat sosok-sosok hitam yang sedari tadi berkelibat di sekitar. Sepertinya Gama tak peduli dengan diamku. Berikutnya Gama malah melontarkan pertanyaan kedua yang kali ini membuatku harus menoleh. Lastri,
Ini waktu yang pas untuk menceritakan semuanya kepadamu tentang Kinasih. Kenapa Kinasih bisa seperti itu? Memangnya kenapa, Mas? Apa yang aku baca di buku itu tidak lengkap? Gama tersenyum pahit. Bertahun-tahun Kinasih kerja di sana. Sebenarnya Kinasih itu dijebak oleh orang dalam yang juga kerja di sana. Ternyata Bu Ratih membuka lowongan pekerjaan itu hanya untuk mencari tumbal, tapi dengan embel-embel pekerjaan dan murni tahu sesuatu. Tiba-tiba kalimat Gama terhenti. Dia tidak meneruskan kalimat berikutnya. Manakala aku dan Gama mendengar suara kendaraan seperti truk melintas dari arah depan, tepatnya di bangunan itu. Truk itu kemudian berhenti, dan terdengar suara wanita-wanita mengerang kesakitan. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa yang berteriak meminta tolong. Tolong, sakit. Aku dan Gama saling pandang. Dengar gak, Mas? Ucapku hampir bersamaan dengan Gama. Ayo Las, waktu kita gak banyak. Aku dan Gama langsung berdiri. Kita berjalan pelan sembari mengawasi arah jalan setapak yang aku yakini itu menuju arah bangunan, tempat di mana dua penjaga itu sudah sibuk dengan kedatangan truk barusan. Aku dan Gama sekarang berpacu dengan waktu. Aku tak lagi menghiraukan suara keributan dari wanita-wanita yang baru saja disiksa di sana. Justru itu malah menguntungkanku dan Gama. Setidaknya aku dan Gama mempunyai kesempatan untuk segera menyelamatkan Kinasih di dalam bangunan itu. Sesampainya aku di depan pintu gerbang yang masih sama dengan penglihatanku kemarin. Namun bedanya di sebelahnya ada kubu kecil yang baru dibangun. Aku dan Gama bersembunyi di balik gerbang sebelah kanan yang masih tertutup oleh semak belukar. Jangan buru-buru, Las. Gama menoleh ke belakang, nyaris berbisik. Kemudian Gama berdiri mengamati sekitar halaman bangunan. Sepi, tak ada lagi penjaga. Tampaknya mereka sedang disibukkan dengan korban-korban yang akan diritualkan. Sekali lagi Gama berdiri dan memastikan kembali. Aman, Las, ayo buruan. Aku dan Gama masuk berjalan nyaris berlari, hingga aku dan Gama tiba di halaman yang luasnya kira-kira 10 meter persegi, seperti gambaran kemarin. Aku tiba-tiba terhenyak saat Gama menarik tanganku, membuyarkan lamunan singkat karena perasaan aneh yang bercampur aduk. Bukan saatnya untuk melamun, Las. Sekarang di mana ruangan yang kemarin kamu lihat? Dan kita tidak ada waktu banyak untuk menyelamatkan Kinasih, sahut Gama dengan nada tegas. Antara takut dan heran ketika aku baru saja masuk ke dalam bangunan, kali ini aku benar-benar dibuat terkejut dengan apa yang ada di hadapanku. Bukan dari perkakasnya, melainkan bercak darah yang sudah mengering, sudah memenuhi lantai keramik warna putih yang berdebu. Karena setelah ini, suara jeritan melolong meminta tolong kembali menyeruak masuk ke dalam telingaku. Aku memejamkan mata, mencoba untuk fokus, sedangkan Gama masih sibuk dengan pencariannya di sekitar. Hingga tanpa aku sadari, tanganku seperti ada yang menuntun. Aku berjalan mengikuti, sampai tiba di depan pintu yang tertutup. Di salah satu ruangan mataku terbuka. Di sana, tepatnya di dalam sebuah ruangan tertutup, suara tangisan menyayat kembali terdengar. Aku kemudian menoleh ke belakang untuk memanggil Gama. Tak lama Gama menyusul. Mas, dia ada di dalam sini. Aku menunjuk satu ruangan yang firasatku mengatakan kalau Kinasih ada di dalam ruangan ini. Tak lama Gama mundur mengambil ancang-ancang dan dengan sekuat tenaga menendang pintu kayu tersebut. Namun percobaan pertama gagal, tapi Gama tidak menyerah. Kemudian Gama mundur lagi, kali ini mencoba ancang-ancang dengan jarak sedikit jauh. Gama lari kencang, dan bruh, pintu kayu terbuka lebar. Tanpa buang waktu, aku dan Gama menyalakan senter dan menerobos masuk ke dalam. Dan apa yang aku lihat di dalam ruangan ini tak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidup. Anjing! Aku berteriak ketika aroma amis bercampur bangkai mengobrak-abrik indera penciumanku.
Begitupun dengan Gama yang spontan langsung menutup hidungnya dengan tangan sebelum mengucapkan sebuah nama. Mbak Asih. Aku bisa melihat bagaimana ekspresi Gama ketika melihat seonggok jasad perempuan yang diduga itu adalah Kinasih. Membuat kedua kakinya lemas dan terduduk di lantai. Tangannya kaku memegang senter yang mengarah tepat di tubuh perempuan di hadapannya. Seorang perempuan dengan rambut yang sudah memanjang dan tebal dan nyaris awut-awutan tersenyum ke arahku dan Gama. Sebuah senyuman lebar mengerikan menampakkan gigi-gigi hitam. Tubuhnya bau amis dan bau bangkai yang keluar dari sayatan-sayatan luka di tubuhnya. Hingga baju yang dikenakannya, yang Gama yakini itu adalah baju yang terakhir kalinya Gama lihat sebelum adanya peristiwa gila ini, membuat isi perutnya terpaksa Gama keluarkan lantaran ada rasa jijik. Perempuan itu terus terkekeh seperti binatang yang meringkik. Tangannya menggapai-gapai ke arahku dan Gama, sedangkan lehernya diikat dengan tali layaknya binatang. Astagfirullah. Gama mendesis dengan mulut bergetar menyaksikan kebiadaban yang tersaji di hadapannya. Kemudian Gama berjalan mendekat ke arahnya. Bahkan aku sendiri masih tak mampu bergerak ketika Gama maju sambil melepas tali yang mengikat leher dan kakinya. Setelah Gama berhasil membuka ikatan tali, satu pemandangan harus aku saksikan bersama Gama di dalam ruangan itu. Pemandangan yang bagiku itu begitu mengerikan. Tubuh yang sudah tersayat dan mengeluarkan bau busuk itu kemudian berdiri dan menari-nari layaknya seorang penari striptis. Walaupun satu kakinya miring ke arah berlawanan, tanpa harus diberitahu pun, aku sudah tahu kalau aku harus segera pergi dari tempat ini. Dengan terburu-buru, Gama meraih tubuh Kinasih dan menggendongnya dan berlari kencang keluar dari bangunan. Sedang tepat di belakangku, Gama mengikuti dengan langkah yang tentu saja tak bisa secepat lariku. Beban yang dibawanya jauh lebih berat. Lastri, jangan cepat-cepat larinya. Tunggu aku. Nah, sahabat sejuta kisah, bagaimanakah kelanjutan dari sebuah kisah misteri yang berjudul Pembalasan Arwah Wanita Pekerja Komersil Part 4 yang tidak boleh Anda lewatkan? Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.